Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, segala puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat sehat, jasmani, rohani, dan diberikan kita panjang umur sampai sekarang ini. Dan yang kedua, mari kita junjungkan Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang Islamiyah. Jadi di sini saya minta izin untuk membuat video tugas UTS saya, yaitu yang berjudul Makna Toleransi dalam Kehidupan Beragama Islam. Oke, jadi di sini apa itu toleransi dalam menurut agama Islam? Toleransi itu adalah sikap yang menghormati perbedaan. Ini mencakup agama, suku, dan budaya. Dalam Islam, toleransi itu bukan berarti mencampur adukan ajaran agama. Ada juga batasan toleransi. Toleransi itu memiliki batas yang jelas. Tidak boleh melanggar prinsip dasar agama dan juga menghormati keyakinan lain, tapi tetap teguh pada akidahnya sendiri. Jadi di sini saya juga akan menyebutkan ayat Al-Quran tentang toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyanir rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Artinya yaitu tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi di sini ayat ini menjelaskan tentang kebebasan beragama. Setiap individu berhak memilih keyakinannya sendiri. Islam menghargai perbedaan. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Oke, kawan-kawan. Jadi di sini juga saya ada juga contoh toleransi dari Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Itu ada di perjanjian Madinah, yaitu Nabi membuat perjanjian dengan berbagai kelompok agama di Madinahnya. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ada juga menghormati agama lain. Nabi menghormati penganggut agama lain. Beliau tidak pernah menghina keyakinan mereka. Nabi juga mengunjungi orang sakit dari agama lain. Nah, di sini juga ada yaitu manfaat toleransi dalam masyarakat. Di situ di dalam manfaat toleransi dalam masyarakat itu terbagi menjadi 3, yaitu ada menciptakan kedamaian, mempererat persatuan, dan meningkatkan kemajuan. Menciptakan kedamaian itu ada toleransi, mengurangi konflik dan kekerasan. Nah, mengurangi konflik dan kekerasan, tuh kawan-kawan, seperti itu. Ada juga mempererat persatuan. Toleransi itu memperkuat hubungan antar individu dan kelompok. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemajuan. Masyarakat yang toleran lebih produktif dan inovatif. Nah, di sini juga ada tantangan dalam menerapkan toleransi. Yang pertama yaitu radikalisme. Apa itu radikalisme? Paham, radikal menolak perbedaan dan memaksakan keyakinan. Jadi tidak ada paksaan bagi siapapun dalam beragama. Dan yang kedua adalah diskriminasi. Perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas. Tidak ada, yaitu contohnya seperti kita tidak membeda-bedakan agama. Terus yang ketiga itu adalah kurangnya pendidikan. Minimnya pemahaman tentang pentingnya toleransi. Terus yang ada juga yang ini cara meningkatkan toleransi, yaitu pertama pendidikan, menanam nilai toleransi sejak dini. Nah, yang kedua adalah dialog
yaitu berdiskusi dengan kelompok agama lain. Nah, terus yang terakhir yaitu ada kerjasama dalam kegiatan sosial, yaitu seperti kayak bermusyawarah, saling berkumpul. Jadi kita tuh tidak ada yaitu namanya kayak membeda-bedakan sesama agama. Jadi itu kita satu ya satu semua. Ya seperti itu ya kawan-kawan. Dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah toleransi itu adalah kunci kedamaian dan persatuan. Jadi kalau nggak ada toleransi, ya dunia itu tidak akan baik-baik saja. Ya pastinya akan ada perang, keributan, perdebatan, pasti ada selalu seperti itu. Nah, jadi mari kita tanamkan dalam diri toleransi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan toleransi, Indonesia akan semakin maju dan harmonis. Jadilah agen perubahan. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Jika ada pertanyaan, ya tanya aja di dalam komen ya. Oke, jangan lupa subscribe ya kawan-kawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby.